Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mereka Alisa Devina Putri dengan nomor induk mahasiswa 25109112200007. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk sistem kardiovaskular, khususnya bagian fisiologi, yaitu bagaimana sistem konduksi atau kelistrikan dari jantung. Seperti yang kita ketahui bahwa jantung merupakan organ yang cukup penting bagi tubuh atau vital, di mana tugas jantung ini untuk melakukan pemompaan darah yang mensuplai oksigen serta nutrisi ke jaringan-jaringan tubuh terkecil, dan juga mengatur dalam sistem regulasi tekanan darah dan kehidupan manusia. Jadi untuk sistem konduksi kelistrikan jantung akan dimulai dari impuls yang pertama, itu berada di nodus SA atau sinoatrial, di mana nodus SA ini terletak di bagian dinding atrium kanan atas jantung dan sebagai pemacu alami atau pacemaker. Impuls ini memiliki frekuensi yang cukup tinggi dan akan secara otomatis menyebabkan atrium ini berkontraksi atau bisa dikenal sebagai depolarization atrium atau depolarisasi atrium dan gelombang P yang dapat dilihat pada hasil dari EKG. Selanjutnya, impuls listrik tersebut akan dihantarkan ke nodus AV atau atrioventrikular, di mana nodus AV ini terletak di bagian bawah pada atrium kanan jantung, dan pada impuls ini akan terjadi hambatan atau perhentian sementara kurang lebih sekitar 0,1 detik. Jadi fungsinya untuk memastikan bahwa darah yang dikeluarkan dari atrium ini sepenuhnya terkeluarkan sebelum selanjutnya ventricle akan mulai berkontraksi. Kemudian impuls listrik ini akan disebarkan atau diteruskan ke bundle of His atau berkas His. Jadi bundle of His ini terletak di antara dua ventricle atau disebut dengan di antara septum interventriculare. Dan pada bagian ini adalah satu-satunya jalur listrik yang ada di jantung yang menghubungkan antara atrium dan juga ventricle. Kemudian dari berkas His ini atau bundle of His akan dibagi menjadi dua cabang, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Jadi ke arah bagian kanan dan ke arah bagian kiri, yang selanjutnya akan diteruskan sampai ke bagian puncak dari jantung atau apex jantung. Selanjutnya, setelah dari bundle of His dan cabang dari bundle of His akan diteruskan ke serabut Purkinje. Jadi serabut Purkinje ini terletak di ventricle, di mana ketika impuls listrik itu masuk ke serabut Purkinje, maka akan mendorong sebuah kontraksi ketika ventricle ini akan memompakan darah secara kuat ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh, atau bisa disebut dengan depolarisasi ventricle atau kompleks QRS pada EKG. Jadi sistem ini sangat berfungsi dan berperan penting dikarenakan dengan adanya sistem konduksi listrik jantung, maka pemompaan darah itu akan berlangsung dengan sistematis dan memiliki ritme, sehingga apabila terjadi kelainan maka akan menyebabkan yang kita kenal aritmia, merupakan suatu kondisi ketika kondisi listrik jantung ini berlangsungnya tidak dengan normal. Jadi dari materi yang saya sampaikan ini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan pencipta yang luar biasa karena bisa mengatur sedemikian rupa untuk menunjang kehidupan manusia, bahkan dari organ-organ terkecil yang mungkin manusia sebelumnya kita tidak terbayangkan akan kehebatan dari Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, maka kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya harus senantiasa bersyukur atas rahmat dan karunia yang Ia berikan, karena kita masih bisa hidup, bernafas, dan bahkan diberikan rezeki hingga hari ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.